Iya. Ya. Kebebasan berpendapat kita ini terasa di penjara oleh kemiskinan mental. Kadang-kadang oleh ruang pikir kita sendiri gitu ya yang memenjara. Iya kan akhirnya kita berasa ini kita miskin dalam pemikiran, nggak cuma miskin dalam konteks ekonomi, pemikiran kita tuh juga dimiskinkan. Bahkan yang paling parah adalah kita ini dimiskinkan dari sisi apa sih ya, pengetahuan. Ya kan. Wah, ini berarti ada yang berkonspirasi untuk memiskinkan. Aku nggak ngerti. Karena bicaranya dimiskinkan ya. Kamu yang berspekulasi ya. Iya, ya dari Nah, statement kalau itu. saya bilang gini Mas, kalau misalnya ada partai yang berusaha untuk mendukung gini, kita bicara berkaitan dengan basis suara, Oke. logika aja. Ada partai politik yang kemudian berusaha untuk mensupport kalangan bawah misal. Iya, kan? iya. Kalau misalnya dia berhasil mengentaskan kalangan bawah, kemudian dari mana ia akan mendapatkan suara? Berarti dia memelihara dalam tanda kutip kalangan bawah. Ya. I see. Ya. Oke. Kan mau gak mau kita tetap harus memelihara basis suara kita. Dari mana kita akan bisa mendapatkan basis suara kalau basis suara kita hilang? Ini kalau dilanjutin ngeri sih. Ada pembahasan yang lebih dalam lagi, aku bisa ngomong soal itu, tapi waktu kita sudah. Saya masih menggebu-gebu sebenarnya. Dilanjut, oke biar dilanjut. Tapi nggak apa-apa Tapi sih. ya Ya udah deh. 10 menit lagi ya. 10 menit lagi boleh. 10 menit lagi deh, nggak apa-apa deh. Ini masih seru sih, menurut gue emang ada banyak aspek ya yang sebenarnya membuat kita itu bukan takut tapi agak ragu-ragu untuk ngomong. Karena apa ya? Ini berkaitan dengan banyak hal, terutama masalah kehidupan dan penghidupan. Nah itu orang kan kadang-kala ketakutannya bukan takut ya, tapi dibikin takut gara-gara itu. Nah berarti kan dengan kata lain kita belum bisa ngomong tentang fair play dong. Iya, agak susah ya ke sana. Iya kan, logika aja deh. Jangan sampai ke logika dulu deh. Sesuatu yang masuk akal aja dulu deh. Kayaknya kita masih perlu berusaha keras untuk bisa mewujudkan sesuatu yang masuk akal. Saya tidak akan menggunakan istilahnya Rocky Gerung ya. Akal sehat, masuk akal aja deh. Jangan sampai ke akal sehat dulu deh. Masuk akal aja dulu deh. Itu kayaknya susah loh memperjuangkan itu. Bener gak sih menurut teman-teman? Ya akalnya aja dipakai apa enggak gak tahu. Aduh, atau dipakai cuman buat ngakalin. Iya. Ya itu juga sih Mas, dalam artian kalau kita lihat kasus yang ada sekarang kayak ada orang yang sudah berusaha speak up. Iya. Tapi padahal udah bener nih. Tapi entah gimana caranya kok ternyata diputar balikan fakta. Kita tahu bahwa sekarang media sosial tuh bisa kejam sekali terhadap penggunanya sendiri, bisa menjadi bumerang. Jadi ketika kita menyampaikan fakta kemudian ternyata lawan kita adalah yang mempunyai kekuasaan, yang menjadi penguasa. Kayak logikanya aja, masa kita mau ngelawan penguasa yang mempunyai pemangku kebijakan, sedangkan kita hanya masyarakat biasa. Ya mending kita diem aja deh. Kita kebutuhan hidupnya masih banyak, kemudian hidup kita masih panjang. Itu mungkin itu dari fakta di lapangannya bahwa ya kebebasan berpendapat itu dibatasi dengan adanya masalah-masalah yang timbul itu, kayak fakta di lapangan bahwa sebenarnya benar tapi ternyata lawannya sangat ngeri nih. Jadi lebih baik diem aja deh, cari aman. Lebih baik membuat diskusi terbatas ya, hanya sebatas teman-teman kemudian, tapi tidak di tongkrongan aja gitu ya, tongkrongan tongkrongan aja, kopi gitu ya. Ya itu tadi memang susahnya di situ sih. Kita akan dibenturkan dengan dua istilah yang paling populer, moral dan etika.
Iya. Iya kan? Seolah-olah ketika kita katakanlah yang muda-muda ngeritik yang tua itu moralmu di mana? Kamu nggak pakai etika ya? Nah, itu. Biasanya juga jam terbangmu lo masih, kamu lo masih bocil. Gitu. Ngekritik tapi yang sopan. Kritik tapi sopan ya. Keripik pisang kali ya. Iya. Cuman ini 2024 kita akan menghadapi pemilu gitu ya. Nah ini anak muda di mana nih perannya nih? Nah, oke. Apakah masih ada optimisme memandang ke depan atau gimana? Atau justru pesimis nih? Kita harus optimis terus optimis. Oke. Karena ya apa namanya? Ini apa semangat juga kalau misalnya bicara institusi LKKP itu menjadi semangat LKKP juga untuk selalu optimis. Kalau kita juga sudah pesimis, terus bagaimana yang lain gitu kan bahasanya. Yang jelas bahwa sekarang kita harus waspada bagaimana kemudian anak muda itu sebetulnya sedang saya katakan bahwa ini ada suatu manipulasi. Kita mengangkat anak muda sekarang sebagai isu topik utama terutama dalam politik. Yeah. Seakan-akan anak muda itu menjadi subjek. Iya. Seakan-akan saya katakan karena saya tidak melihat bahwa anak muda memang sebagai subjek. Saya bilang seakan-akan sejak 5 tahun terakhir isu anak muda itu begitu kencang dan begitu anak muda juga sering diangkat untuk kemudian mengisi posisi-posisi tertentu. Sampai ada staff sus juga. Betul sekali. Tapi saya pikir itu menjadi suatu hal yang seakan-akan saja. Saya pikir itu bukan menjadi suatu hal yang memang diniatkan seperti itu karena memang ya betul kata Mas Rangga, mereka mencoba untuk kemudian mengikuti arus zaman, tapi dibalik itu kepentingannya begitu kuat. Jadi mereka menggunakan itu sebagai alat untuk mencapai kepentingan mereka daripada memang sebetulnya untuk memang mengangkat anak muda sebagai subjek. Makanya saya pikir jangan kemudian mudah tertipu untuk melihat peran-peran anak muda yang tidak yang memang sudah terjun dalam politik, karena memang bicara politik itu sangat bias karena subjek pun dikatakan sebagai subjek. Saya nggak yakin itu 100% subjek, tapi bagaimana kemudian kita anak muda di luar politik itu untuk kemudian bisa berpartisipasi penuh sebagai subjek, mensubjekkan diri sendiri. Jadi kita mulai dari diri sendiri menanamkan pada mindset kita bahwa kita bukan objek politik, kita itu subjek. Kalau kita sudah berpikir bahwa kita objek politik, ya selamanya akan objek. Tapi kalau kita sudah berpikir sebagai subjek, ya kita akan selamanya subjek. Kita akan terus untuk bergerak, untuk melakukan perubahan. Jadi nggak nunggu gitu loh. Kalau ada suatu hal yang pengen dirubah, ya ayo rubah, nggak nunggu lagi. Nah itu kalau kita sudah sejak awal anak-anak muda itu seperti itu, ya akan lebih baik. Cuma nungguin yang atas, bukan yang atas ya, nggak suka kata-kata yang atas. Orang-orang politik itu mengangkat anak muda, baru anak mudanya ikut mengangkat, itu saya pikir suatu hal yang sangat sangat membutakan bagi saya, karena ya itu kita nggak bisa percaya 100% politik bagaimana untuk kemudian praktiknya. Ya begitulah politik, saya pikir hati-hati anak muda untuk bisa kemudian menafsirkan politik. Tadi aku bilang politik itu full of art, penuh seni. Gimana tuh? Iya penuh seni ya. Iya makanya bias. Iya. Iya kan? Yang namanya barang seni itu kan bergantung perspektif orang. Orang bisa mengatakan bahwa lukisan abstrak itu katakanlah lukisannya Picasso. Bagi orang yang mungkin sangat paham betul seni itu bagaimana, bisa ngomong bahwa lukisan Picasso hebat ya. Tapi bagi bakul ente gitu. Reta nopo. Iya kan? Ya itu dia, perspektif itu sangat bermain di situ. Nah, kadangkala disitulah biasnya kan di situ, memainkan perspektif. Dan ini yang menarik sebenarnya. Kita kadangkala yang muda itu kalah data persoalannya. Bener gak sih? Kalah data dalam arti gini loh, kita kadangkala lupa membaca bahwa katakanlah ini gedean mana nih orang yang paham dan yang gak paham. Akhirnya ketika ngobrol kayak gini biasanya aja ditangkap dengan cara yang berbeda. Nah itu dia. Kadang-kadang makanya aku sangat hati-hati kalau ngomongin bab-bab kayak gini nih. Di forum-forum terbatas aku baru berani. Kalau di forum terbuka agak ngeri bener, karena bukan apa-apa ya.
banyak sih sebenarnya, aku banyak banget ini di belakang saya ini banyak banget jawaban yang aku siapkan. Tapi capek gitu loh. Capek kalau hanya ngadepin hanya satu pernyataan yang kemudian dikomentari gitu. Capek, bener-bener capek. Makanya ya itu dah. Gimana Isak kayaknya? Nah, aku mau nambahin dikit tadi Mas Dida sempat nyinggung tentang apa namanya peran pemuda ya. Mungkin muda itu kan tentu dirasakan oleh semua orang ya. Jadi salah satu fase kehidupan ya kan yang 16 sampai 30 tahun kan termasuk pemuda. Cuma untuk menjawab topik malam ini tuh emang iya anak muda itu anti politik. Kalau kita ngelihat sejarah pemuda misal, dari dulu sebenarnya pemuda itu udah digaung-gaungkan, udah dibangga-banggakan gitu loh. Yang paling momentum atau yang paling fenomenal itu kan kata-kata Insinyur Soekarno kan, yang memberi aku 1000 orang tua, cabut Sumeru gitu dari akarnya. Tapi 10 pemuda bisa goncangin dunia. Dari dulu itu sebenarnya pemuda itu udah dibangga-banggakan gitu. Banyak juga peristiwa-peristiwa sejarah, peristiwa-peristiwa politik itu terjadi karena ada peran pemuda. Misal kita bisa merdeka saat ini aja kan ada peran pemuda di situ. Ya. Yang nyuri Insinyur Soekarno Karengas Dengklok kan. Ada juga Sumpah Pemuda, banyak lah peristiwa-peristiwa yang sebenarnya ada andilnya pemuda gitu. Nah, itu apa ya? Dari dulu sebenarnya pemuda udah diikut campurkan ke politik dan udah aware gitu ke politik. Nah, sampai sekarang pun menurut aku enggak yang anti-anti banget sih, enggak yang dengar politik langsung gatel gitu, enggak sih. Ya enggak sampai segitunya lah gitu. Cuma memang pemuda sampai saat ini pun banyak apa ya? Banyak harap yang dibebankan ke pemuda juga. Contoh, ada cita-cita Indonesia yang paling gede, Indonesia Emas 2045 kan. Itu yang paling besar karena nangkap anak muda semangatnya luar biasa, kritisnya. Di 2045 nanti kan masa produktif itu lebih banyak daripada non produktif itu. Yang mana itu didominasi oleh pemuda juga gitu. Cuma gini,